Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hi viewers, welcome back to High End on TV, sebuah program yang mengangkat gaya hidup dan inspirasi bagi Anda. Dan spesial hari ini, kami akan menyuguhkan informasi High End on TV special The Masterpiece 2024. Tahun ini, The Masterpiece bertema Harmony in Nature yang menampilkan 14 fashion designer tanah air. Dan saat ini, saya Audrey Vanessa sudah berada di lokasi The Masterpiece 2024 di Studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. So don't go anywhere. Baiklah hadirin, kini saatnya kita menyaksikan mahakarya dari 14 fashion designer dalam The Masterpiece 2024. Persembahan High End Magazine dengan tema Harmony in Nature. Diawali tari kontemporer dari Namarina Dance Academy, dilanjutkan fashion show dengan koreografer Tori dari Star Harvest Academy. Makeup and hairdo dari Puspita Marta dan aksesoris persembahan dari Semar Nusantara dan Diamond Pavilion. Selamat menyaksikan. Live Headpiece by Lesia.
harmony in nature. Jadi saya itu mengambil beauty in nature. Jadi kita melihat bahwa ada bird of paradise, itu sangat indah, colorful. Jadi tema hari ini yang saya ingin bawakan very colorful. Jadi ada orangey, ada yellow, ada blue-nya, terus ada black-nya. Jadi very colorful, dan juga the siluetnya juga seperti ada bulu-bulu burung juga. Jadi kita bikin sesuatu yang berbeda. Jadi kita terinspirasi dengan color dari nature itu sendiri. Yeah. Howard Lauren. Okay, so actually I got the inspiration dari bird of cage ya. Jadi bird of cage ini sendiri adalah di mana burungnya sudah nggak ada gitu. Jadi ini adalah melambangkan sebuah bukan sangkar, tapi kandang ya. Lebih tepatnya ke kandang, dan kandang sendiri ini burungnya sudah tidak ada, yang melambangkan dari freedom gitu. Jadi sebenarnya freedom dari seekor burung gitu. Nah, di dalamnya maka kandangnya ini sudah tidak ada penghuni, maka terdapatlah another animal seperti ular. Di sini kamu bisa lihat ada ular, terus sudah ada tumbuh bunga. Untuk bahan-bahannya sendiri kita 100% handmade ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini kita menggunakan embellishment, kita bawa dengan teknik payet beading. Untuk ularnya kita menggunakan gradiasi warna emerald green ya. Green yang tua sama a little bit of clear color atau silver. Lalu untuk embellishmentnya kita juga menggunakan ada bunga juga dengan teknik draping. So basically Howard Lauren ini dikenal dengan brand yang quite minimalis tapi extravagant juga. Jadi dengan minimalis dari bajunya ya, kalau bisa dilihat seminimalis mungkin, dan juga pastinya karena it's totally Howard Lauren banget dengan draping yang bunga, dengan embellishment tapi still minimalis. Diba. Inspirasi ini sih sebenarnya sih dari kayak waktu, ya nggak hanya aku sih, tapi kayak semua orang juga kalau di pantai itu kayak suka jalan pagi-pagi ngambil kerang, dan kayak kayak harta dari laut lah kayak gitu. So inspirasi kita itu adalah kayak gitu, collecting by the sea. Untuk koleksi ini sih kita ya seneng sih karena kita bisa bereksperimentasi dengan teknik dan ide yang baru. Dan aku sangat jatuh cinta dengan lapisan kerang tadi dan inlay kerang itu. Kayaknya sih aku akan mengeksplorasi sisi kerang itu lagi sih dalam masterpiece. Sesudah masterpiece ini. Aku suka banget dengan tekstur ini dan kayak opalescence kerangnya ini, dan kita akan bereksplorasi lagi dengan teknik dan motif lapisan kerang lagi sih. Maybe kita akan eksperimentasi dengan warna lain, dengan motif lain, dan ya it's ocean vibes.
Jen Tirta Marta. Oke, inspirasi aku buat gaun ini itu lebih ke ocean. Actually first time pas aku diajak untuk masterpiece ini, kemarin tuh aku lagi di Bali. Dan memang kemarin tuh lagi healing, jadi I find that ocean tuh bikin aku memang lebih calm, it's an inspiration for me lah. That's why untuk masterpiece ini itu yang subject of nature yang aku mau tekenin dan jadiin inspirasi buat gaun aku. Oke, karena inspirationnya itu ocean, that's why aku bikin embellishmentsnya itu kristal-kristal gantung yang menyerupai tetesan-tetesan air. Pengen bikinnya memang lebih ada movementnya sih, karena kan ini untuk runway. And kalau untuk gaun ini aku juga pengen get out of my comfort zone, jadi trying to try embellishments yang lebih beda, lebih lain dari yang biasa aku lakuin. Nah makanya ini kita playing with lots of crystals and hanging Swarovskis juga. Aku tetap masih menonjolkan signature aku sih dengan bikin semi-transparent corsetry. Lalu aku juga tonjolin siluet aku yang lebih semi-transparent, lebih light, nggak yang terlalu berat. Tapi sesuatu yang beda dari yang aku lakuin itu embellishmentsnya sih. Jadi biasanya aku lebih main kayak satin-satin, lebih minimalis atau modern. Tapi this time aku pilih embellishments yang lebih beda dan lebih daring untuk masterpiece ini. Jessie Gunawan. unsur air karena temanya kan harmony in nature. Jadi warna yang aku pilih sendiri ini adalah warna dari samudra, laut. Jadi aku menggunakan beberapa komponen yang ada di lautan dan warnanya tentunya nggak cuma biru. Dan inilah yang aku pakai kali ini warna-warnanya. Jadi lebih ke warna toska, warna biru, dan ada juga kalau percikan air tentunya ada putihnya. Kalau teknik pembuatannya sendiri itu aku menggunakan benang bordir tentunya dengan warna yang kita pilih khusus. Kemudian kita payetin satu-satu, kita beadings. Jadi ini tekniknya semua handmade ya, dengan teknik jahitan tangan. Gambarnya pun kita gambar secara manual, bordir, baru kemudian kita bordir di gaunnya langsung di bahannya. Baru kemudian satu-satu ini adalah kombinasi dari color gradationnya sendiri dari yang payetan-payetan kristal dan Swarovski. Karena teknik pembuatannya ini sangat lama, jadi dari pertama kali kita dihubungi oleh tim Masterpiece, kita langsung proses pembuatannya itu dengan 20 orang dengan teknik tangan, dan untuk bordirnya sendiri itu hampir 1 bulan. Jadi ya tentunya ini gaun yang bukan mudah untuk diciptakan, dan juga unsur-unsur yang kita pakai ini juga memiliki makna yang mendalam. Dimas Singgih.
Kalau inspirasinya itu aku sebenarnya dari global warming. Berbicara dari global warming, kalau dilihat karyaku kali ini, aku tuh terinspirasi dari kain yang aku daur ulang. Terus juga kalau kalian lihat, kalau look dari jauh, ini tuh kayak gajah, gitu ya. Jadi kalau dilihat, gajah itu salah satu indikasi hutan yang bagus. Jadi dia salah satu indikasi kalau hutan itu kondisinya baik, daerah itu kondisinya baik. Karena kan kita butuh ya sekarang butuh hutan untuk supaya mengurangi pemanasan global. Kalau kalian lihat di sini juga ada unsur metal yang aku bikin melting, yang aku bikin kayak meleleh. Karena kan kita akhir-akhir ini kalau panas banget, kalau dinginnya ekstrim gitu. Jadi semua aku bikin sesuai sama tema kita kali ini. Kalau bahannya ini aku terinspirasi dari karung goni sebenarnya. Terus juga ada ini fabriknya itu sebenarnya kayak liquid fabric, tapi sudah aku lapis lagi sama beberapa kain. Lalu aku ada proses pemanasan juga supaya kayak ini bentuk daunnya lebih real, tapi semuanya kita embroidery dan semuanya hand sewing. Jadi kita semuanya jahit tangan juga dipasang satu-satu gitu. Jadi prosesnya ada 3 proses dalam fashion. Kalau aku bilangnya salah satunya adalah kita tailored. Jadi rapihnya itu kayak baju-baju tailored, kayak baju-baju yang jas, coat gitu. Kalau kalian lihat bisa potongannya structured gitu-gitu. Lalu ada juga adi busananya itu dari hand sewing ini. Ini semua kita jahit satu-satu pakai tangan. Jadi ini si bunga mawarnya, si daun-daunnya ini kita jahit satu-satu gitu. Yaitu keinginan untuk meng-upcycle sesuatu yang orang nggak pikir itu bakalan bisa jadi sesuatu yang bagus. Lalu kita naikkanlah derajat si kain nih dari yang orang hanya tadinya tempat terigu mungkin, atau tempat kedelai mungkin, atau tempat gula mungkin, atau apapun. Kita angkat derajatnya menjadi gaun adi busana gitu. Dengan potongan dan dengan daya pikir juga tentunya gitu. KMK by Karel Karuniawan. Inspirasinya laut dan the life di dalam laut, kayak misalnya ada pearls dan juga ini si mote-mote glass beads-nya ini juga mencerminkan air dan tetesan air. Jadi ya kita seputar laut gitu. Dan juga kan di laut suka kadang kita lihat ada jaring-jaring gitu yang bisa dibilang sampah. Tapi di sini aku terapkan jadi desain gitu. Jadi untuk bahannya itu kita pakai belacu karena saya di info kalau temanya itu ada sustainability-nya juga ya. Jadi di sini sustainability-nya kita pakai kain belacu katun yang sebenarnya kita daur ulang juga. Jadi ini kain yang dulu kita pakai untuk sampel baju-baju lain. Jadi kita ambil itu sampel-sampelnya dan kita potong-potong. Dan kebetulan muat potongannya jadi kita pakai lagi. Dan juga ini beads-nya sebenarnya kita nggak ada yang beli baru karena kita pakai dari beads-beads yang kita pakai di project-project dan orderan-orderan klien sebelumnya. Gitu. Konsep nature-nya itu karena saya terinspirasi dari laut. Laut kan sebagai salah satu nature, dan juga di dalam laut tersendiri itu pun ada nature-nature lainnya seperti rumput laut, seperti kerang dan mutiara, dan di situ saya terapin. Di sini si tile-tile ini sebenarnya saya mencoba untuk meniru
nuansa rumput laut juga gitu. Kalau menurut saya masterpiece ya, saya bersyukur kalau misalnya ini disebut masterpiece. Cuman kalau dari saya sendiri itu mungkin karena sebenarnya kalau dilihat dari brand saya KMK itu kita jarang bikin yang seperti ini karena kita bikinnya bentuk-bentuk avant-garde. Jadi bisa dibilang ini masterpiece karena beda dari desain-desain sebelumnya gitu. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.